Baik, di sini saya Yuliana Sempot sebagai pemateri 1. Saya akan langsung menjelaskan tentang pengertian okratoksin. Okratoksin Aspergillus atau OTA adalah mikotoksin kuat yang diproduksi oleh spesies Aspergillus dan Penicillium yang mencemari produk pertanian dan menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi manusia dan hewan. Paparan OTA dikaitkan dengan berbagai efek kesehatan yang merugikan, termasuk teratogenisitas, imunotoksisitas, dan hepatotoksisitas, dengan dampak utama pada fungsi ginjal dan diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogen manusia. Efek toksiknya dikaitkan dengan beberapa mekanisme termasuk peroksidasi lipid, penghambatan sintesis protein, kerusakan DNA, stres oksidatif, dan disfungsi mitokondria. Di sini pada slide pengertian okratoksin, kami menyajikan ada beberapa produk pangan yang terinfeksi okratoksin. Ada jagung dan juga kopi yang terinfeksi jamur okratoksin. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan jenis jamur penghasil okratoksin. Okratoksin dihasilkan oleh cendawan dari genus jamur Aspergillus dan Penicillium. Ada berbagai tipe okratoksin, yaitu okratoksin A, okratoksin B, metil ester okratoksin, dan okratoksin C. Okratoksin A yang paling banyak ditemukan karena stabil terhadap perubahan suhu dan sangat beracun. Kapang penghasil okratoksin A antara lain adalah jamur Aspergillus aliaceus, Aspergillus meleus, Aspergillus ostianus, Aspergillus petraki, Aspergillus sclerotiorum, Aspergillus sulphureus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor, Aspergillus carbonarius, Aspergillus niger, Aspergillus ochracecami, Penicillium verrucosum, dan Penicillium viridacatum. Jenis jamur Aspergillus hanya menghasilkan okratoksin pada kadar kelembaban relatif dan suhu yang tinggi, sedangkan spesies Penicillium tertentu dapat menghasilkan okratoksin pada suhu yang lebih rendah, bahkan pada suhu 5 derajat Celcius. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya Dorotianu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisik dan kimia. Yang pertama, sifat fisik. Okratoksin, khususnya okratoksin A, merupakan senyawa kristalin yang stabil pada suhu ruang. Okratoksin larut dalam pelarut organik seperti etanol dan juga dapat larut dalam lemak, sehingga dapat terakumulasi dalam jaringan berlemak pada hewan. Okratoksin relatif tahan terhadap pemanasan dan proses pengolahan makanan, sehingga sulit dihancurkan hanya dengan pemasakan biasa. Yang kedua yaitu sifat kimia. Secara kimia, okratoksin A merupakan suatu campuran dari kristali jernih, tidak berwarna atau pucat, memperlihatkan fluorensi biru di bawah sinar UV. Yang berikut sifat kimia. Secara kimia, okratoksin A merupakan suatu campuran dari kristal jernih, tidak berwarna atau pucat, memperlihatkan fluoressensi biru di bawah sinar UV. Okratoksin adalah senyawa turunan isokumarin yang berikatan amidan dengan L-fenilalalin. Okratoksin dihasilkan oleh kapang dari genus Aspergillus, terutama A. ocraceus dan A. carbonarius, serta Penicillium, terutama Penicillium verrucosum. Okratoksin stabil pada pH netral sehingga sedikit asam, dan produksinya dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan ketersediaan logam seperti besi, tembaga, dan zinc. Saya Dilbertus Anibas sebagai pemateri ketiga. Jenis penyakit yang ditimbulkan. Dampak pada manusia, okratoksin A bersifat nefrotoksik atau merusak ginjal, imunotoksik, teratogenik, karsinogenik, neurotoksik, dan genotoksik. Okratoksin dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis, salah satunya vokal segmental
glomerulosclerosis atau FSGS. Gejala okratoksikosis pada manusia meliputi penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, depresi, dehidrasi, dan poliuria atau sering buang air kecil. Okratoksin juga dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan sistem kekebalan atau imunosupresi, serta diduga berperan dalam penyakit Parkinson akibat penipisan akut dopamin striatal di otak. Okratoksin berpotensi menyebabkan mutasi gen dan kerusakan DNA sehingga meningkatkan risiko kanker, terutama kanker saluran kemih. Terus dampak pada hewan yaitu okratoksin menyebabkan penurunan produksi, gangguan reproduksi, kualitas dan keamanan pangan menurun, serta residu pada produk ternak seperti daging, hati, ginjal, telur, dan susu. Tanda klinis pada unggas meliputi penurunan berat badan, konversi pakan yang buruk, penurunan produksi telur, dan kualitas kulit telur yang menurun. Okratoksin juga menyebabkan imunosupresi, yaitu penurunan respon kekebalan tubuh pada hewan. Baik, saya atas nama Octavianus Santo Habri sebagai pemateri keempat. Cara pencegahan dan pengendalian. Pencegahan kontaminasi cendawan penghasil okratoksin secara teknik dapat dilakukan dengan penanganan pasca panen seperti pengeringan, penyimpanan, teknologi produksi yang baik dan bersih serta higienis. Salah satu contoh pada buah kopi yaitu melalui proses penyangraian dapat mereduksi kandungan okratoksin di dalam biji kopi. Perlakuan atau praktik-praktik tersebut dikenal sebagai Good Agriculture Practice atau GAP untuk kegiatan prapanen dan Good Manufacturing Practice atau GMP untuk kegiatan pasca panen. Pada prinsipnya, GAP dan GMP merupakan prosedur baku yang harus diterapkan oleh setiap pelaku produksi dan pemasaran kopi dengan maksud menjaga kualitas dan kebersihan kopi agar tetap baik. Penerapan GAP dan GMP tidak hanya dapat mencegah serangan cendawan dan kontaminasi okratoksin, tetapi sekaligus dapat memperbaiki mutu biji kopi. Perkenalkan, nama saya Marcelina Nuna. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang cara pencegahan dan pengendalian. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya serangan cendawan dan kontaminasi mikotoksin pada biji kopi. Berdasarkan prinsip-prinsip Good Agricultural Practice dan Good Manufacturing Practice adalah yang pertama, tahap di lapangan. Perlu diterapkan praktek budidaya yang baik sehingga diperoleh tanaman dan buah kopi yang sehat. Kedua, pemaneman. Menggunakan peralatan panen yang bersih dan memadai, menghindari kerusakan buah, menghindari kontaminasi oleh tanah dan bahan kotor lainnya, memisahkan buah matang, muda dan kering, atau jatuh di tanah, memisahkan benda asing dan buah cacat atau rusak, menghindari penimbunan buah. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan dengan penjemuran dilakukan dengan menggunakan alas yang bersih. Hindari kontak dengan tanah atau menggunakan rak penjemuran atau drain table. Pada penjemuran tahap awal, biji masih basah. Proses pengeringan dapat dipercepat dengan membuat hamparan tipis lebih kecil 4 cm. Kemudian dapat dipertebal seiring dengan penurunan kadar airnya. Proses pengeringan dituntaskan sampai kadar air mencapai 13%. Hindari penundaan atau penimbunan biji yang masih belum kering. Pengeringan dapat dilakukan dengan masih pengeringan, tetapi suhu udara pengeringan harus rendah, kurang lebih 450 Celcius, khususnya untuk kopi Arabica. Untuk kopi Robusta dapat digunakan suhu udaranya lebih tinggi, kurang lebih 600 Celcius. Yang keempat, penyimpanan. Menyimpan masing-masing jenis kopi
secara terpisah, misalnya kopi gelondongan atau biji kopi. Untuk penyimpanan jangka panjang, lama, atau beberapa bulan, sebaiknya kopi disimpan dalam bentuk gelondongan atau biji kopi yang benar-benar sudah kering. Penyimpanan kopi dilakukan apabila kadar air sudah cukup rendah atau maksimum 13%. Setelah penyimpanan harus kering bersih dan mempunyai ventilasi yang memadai. Sebaiknya menghindari penyimpanan jangka panjang biji kopi di daerah atau lingkungan yang lembab dan panas seperti di daerah pelabuhan. Penyimpanan sementara dapat dilakukan di lingkungan tersebut dengan pengawasan yang ketat. Tumpukan karung diatur di atas landasan kayu atau palet yang diberi jarak dengan dinding dan antar tumpukan. Menghindari biji dari hujan atau basah. Melakukan inspeksi secara teratur untuk mencegah kerusakan yang lebih berat. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmadi Besake. Saya akan membacakan contoh kasus. Kasus yang pertama, pasien nomor 27 dialisis usia 59 tahun. Analisis nutrisi telah menunjukkan konsumsi harian jenis roti tertentu dari campuran rempah-rempah makanan, kopi dan produk asal, daging, susu, keju, dan produk makanan lainnya yang dikonsumsi setiap minggu atau jarang. Nilai biokimia darah yang disajikan, modifikasi dari nilai referensi biologis untuk serum urea 132 dibandingkan dengan 10-50 mg per desiliter. Kreatin serum 9,58 dibandingkan dengan 0,70 sampai 1,20 mg per desiliter. Total zat besi 42 dibandingkan dengan 59 sampai 158 mikrogram per desiliter. 42 dibandingkan dengan 59 sampai 158 mikrogram per desiliter. 42 dibandingkan dengan 59 sampai 158 mikrogram per dever. 42 dibandingkan 59 sampai 158 mikrogram per dever. Transferin 199,50 dibandingkan dengan 200 sampai 360 mikrogram per desiliter. Ferritin 786,30 dibandingkan dengan 30 sampai 400 nanogram per mililiter. Nilai hematologis yang disajikan, modifikasi dari nilai referensi biologis untuk limfositlim 18,70 dibandingkan dengan 20 sampai 45%. Eosinophil granulositas 6,16 dibandingkan dengan 0,00 sampai 5% sel darah merah. 3,47 dibandingkan dengan 450,50 sampai 5%. 3,47 dibandingkan dengan 4,50 sampai 5%. 3,47 dibandingkan dengan 4,47 dibandingkan dengan 447 dibandingkan dengan 447,666 dengan 12,30 sampai 17 gram per desiliter. Hematokrit atau HTC 32,50 dibandingkan dengan 37 sampai 52%. Analisis immunologis telah menyoroti nilai protein C reaktif 10,30 mg per liter secara relatif dengan nilai referensi biologis 0,00 sampai 5 mg per liter. Analisis mikotologis telah menunjukkan adanya OTA dalam serum darah yang dianalisis dalam jumlah 63,57 part per triliun. Sekian dan terima kasih.